Militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan kerusakan pada pangkalan udara yang disebabkan oleh serangan udara dari Iran. Pasca serangan Iran ke Israel yang terjadi pada Sabtu dini hari, fasilitas militer Israel mengalami kerusakan, yakni di pangkalan udara Nevatim yang berada di bagian tenggara Israel. Dalam video yang dirilis, terlihat sejumlah pekerja tengah memperbaiki kerusakan di pangkalan udara Israel. Sedangkan narasi yang dibangun oleh Israel di media sosial bahwa dari pihak Israel berhasil menghalau hampir 99% rudal dari Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan masyarakat Timur Tengah sedang menghadapi dampak dari konflik Iran dan Israel. Ia mendesak negara yang terlibat untuk mengurangi ketegangan di wilayah masing-masing. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, Antonio Guterres menyampaikan ke para delegasi yang hadir untuk meredakan ketegangan. Ia mengingatkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Selain itu, prinsip terkait tempat dan personel diplomatik harus dihormati dalam semua kondisi sesuai dengan hukum internasional. Hal ini seperti yang Guterres ungkapkan ketika mengutuk serangan terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Sebelumnya, pada Sabtu lalu, Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel. Beberapa rudal dilaporkan berhasil jatuh di Israel dan merusak fasilitas militer Israel di selatan. The Middle East is on the brink. This concluded action was necessary and proportionate. It was precise and only targeted military objectives and carried out carefully to minimize the potential for escalation and prevent civilian harm. The Islamic Republic of Iran reiterates its consistent position that it does not seek escalation or war in the region, while warning about any further military provocation by the Israeli regime. The Islamic Republic of Iran reaffirms its unwavering determination to defend its people, national security and interest, sovereignty and territorial integrity against any threat or act of aggression, and to respond to any such threat or aggression vigorously and in accordance with international law. The Islamic Republic of Iran will not hesitate to exercise this right when required. Sementara itu, ratusan orang di ibu kota Tehran, Iran, merayakan serangan rudal dan drone ke Israel sebagai dukungan bagi pemerintah Iran dalam melawan kejahatan Israel. Warga memadati sejumlah ruas jalan ibu kota Tehran untuk menunjukkan dukungannya atas serangan balasan Iran ke Israel. Sambil membawa bendera Iran dan bendera Palestina, warga juga mengecam kejahatan genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Selain di Kedubes Inggris, warga Iran juga berkumpul di depan alun-alun Palestina atau Palestine Square di Tehran. Serangan drone dan juga rudal Iran di Israel ini dilancarkan sebagai balasan atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu yang menewaskan 7 orang. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen Iran juga turut menyatakan dukungannya atas serangan Iran ke Israel. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher mengatakan setiap ancaman dari Israel dan pendukungnya yang berasal dari negara manapun akan ditanggapi dengan cara yang tepat dan kuat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian
menyatakan bahwa serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus sebagai pelanggaran atas seluruh aturan internasional. ای رهبر آماده آماده. Sementara itu, Paus Fransiskus menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Timur Tengah. Paus menyerukan untuk menghentikan tindakan apapun yang memicu kekerasan. Seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran. Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande. Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece da parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. È un loro profondo e lecito desiderio ed è un loro diritto. Due stati vicini. Menteri Luar Negeri Iran pada hari Minggu mengatakan serangan balasan oleh Iran terhadap Israel yang melibatkan ratusan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah adalah terbatas dan minimalis. Iran bahkan telah memberitahu Amerika Serikat bahwa pangkalan dan warga mereka tidak akan menjadi sasaran. Iran melancarkan serangan itu sebagai respons atas serangan yang secara luas dituding dilakukan oleh Israel terhadap gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April yang menewaskan 2 jenderal Iran. هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم. نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی رو مورد هدف قرار ندادند. Direktur Pusat Studi Israel dari Universitas Northwest Kota Xi'an, Tiongkok, Wang Jin, mengatakan bahwa serangan Iran sangat jelas bentuk pembalasan atas serangan Israel di konsulat Iran di Damaskus dan reaksi kemarahan Iran atas perang di Gaza yang berkepanjangan. Di satu sisi, serangan terhadap Israel sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan dan reputasi Iran di Timur Tengah. I think Iran's tension is very clear. That it showed a determination for retaliation of the attack, previous attack by Israel against the Iran's consulate in Damascus, the capital of Syria. So that is why that Israel's attack actually provoked the anger of the Iranians, and also that Israel's prolonged war in the Gaza Strip also provoked the dissatisfaction and the anger of the ordinary Iranian people. So that is why Iran has to retaliate to show, on the one hand, their capabilities to defend
defend their national sovereignty and the reputation in the Middle East. And also, on the other hand, Iran hopes to draw the very red line for Israel that no Iranians' target should be further attacked by Israel. Israel mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat hampir seluruh 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran. Sementara itu Amerika mengutuk keras serangan Iran yang dikhawatirkan bisa memicu eskalasi konflik regional yang lebih besar. Iran melakukan serangan udara sebagai tindakan balasan terhadap Israel yang dituduh membom konsulat Iran di Damaskus pada 1 April. Berikut adalah laporan dari tim VOA. Ini adalah serangan besar-besaran langsung pertama Iran ke Israel dengan lebih dari 300 rudal dan drone yang hampir semuanya berhasil ditangkal pasukan pertahanan Israel (IDF). Sementara Pentagon mengatakan Amerika membantu mencegat puluhan drone dan rudal. That is what we're there for. We're going to obviously be vigilant to any potential threat to our forces in the region. But the president has been clear we are not looking for a wider war. Presiden Joe Biden mempercepat libur akhir pekannya dan kembali ke Washington untuk membahas krisis ini dengan tim keamanan nasionalnya. Biden juga berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menegaskan komitmen Amerika mendukung Israel. Dan ia mengutuk dengan sangat keras serangan Iran dalam sebuah pernyataan tertulis. Iran mengatakan serangan ini adalah untuk membalas serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah awal April, yang mengakibatkan tewasnya 2 jenderal pengawal revolusi Iran. Menurut analis, Israel sudah beberapa kali membunuh pejabat Iran. I think we have to remember that Israel has been killing Iranian officials, senior officials, for a very long time, going back to 2010 when the Israelis started assassinating Iranian nuclear scientists on Iranian soil. Iran did not respond in this way. Serangan ratusan rudal Iran ini memicu reaksi internasional. Presiden Biden hari Minggu bertemu secara virtual dengan para pemimpin kelompok G7 dalam upaya mencegah eskalasi konflik regional yang lebih luas dan mengkoordinasi respon mereka. Menurut analis, serangan Iran ini justru menguntungkan Israel. And you know, if you look at the international community, when it's Israel versus Palestine, you know, people are generally sympathetic with the Palestinians, even the United States. But if it's Israel versus Iran, you know, people tend to be more, you know, tend to be a little more sympathetic to Israel. And so, you know, in many ways, it's a victory for Netanyahu, especially since nobody got killed. You know, the air defenses worked pretty well. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta WNI di Timur Tengah agar waspada. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menghimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan yang tidak mendesak ke Israel dan Iran, dan agar menghubungi nomor darurat yang tersedia jika menghadapi situasi darurat. Demikian laporan Yuni Salim, Eva Masriafa, dan tim VOA. Perkembangan situasi dampak dari serangan Iran terhadap Israel kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.